Okay, let's go. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi. Murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi. Tali Konoha padahal cuma 40 saham, tapi dia bukan saham, combro. Makanya nih yang komentar-komentar ini orang-orang miskin Malaysia nih, yang komentar-komentar negatif ini. 49% kepemilikan terhadap gedung Exchange 106 TRX Bukit Bintang Kuala Lumpur. 49% kepemilikan ya. Ini yang komentar-komentar ini adalah, gue kasih tau aja, orang-orang miskin di Malaysia. Karena orang-orang kaya di Malaysia itu, mereka menyadari. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat semua. Terima kasih dulu buat subscriber kita. Kita kali ini akan membahas nilai ringgit berjaya. Ini sangat sering sekali dilihat di setiap media sosial. Orang Malaysia menghina rupiah. Kamu tahu tak, RM1 itu sudah 4.100 sekarang. Itu senjata pemungkas orang Malaysia untuk menghina orang Indonesia. Nah, ini menarik untuk dibahas. Dan bukan orang Malaysia aja, malah TKI atau orang Indonesia yang nggak ngerti percaya itu. Ya, dan mereka merasa terhina. Banyak sekali saya lihat komen yang tadi saya baca di channel saya ini pun. Kalau mereka udah nggak sanggup mengkontra narasi video saya yang berdasarkan fakta, mereka akan dengan simpel ngomong, kamu tahu tak? Ringgit itu RM1 4.000 sekarang. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Apakah ringgit RM1 menjadi RM4.100 itu artinya ekonomi Malaysia itu lebih baik dan orang Malaysia itu lebih kaya dari orang Indonesia? Mari kita buktikan, oke? Jadi sebelumnya saya hanya mengucapkan terima kasih dulu buat subscriber saya yang tune in, yang selalu support, yang tidak subscribe fine. Untuk Pakcik dari Makcik dari Malaydes, saya tidak berharap Anda subscribe, tapi kalau Anda ingin merasa pintar, paling enggak Anda punya sudut pandang lain daripada doktrin yang selama ini Anda terima, karena media di Malaysia itu dibatasi, dikontrol. Orang Malaysia itu dari kecil sudah didoktrin bahwa mereka itu maju, mereka lebih bla bla bla. Berita tentang Indonesia itu hampir 70%. Kalau orang Malaydes ngomong 70% itu berita negatif. Jadi mereka memang didesain oleh kerajaan mereka untuk merasa lebih superior. Nah, channel kontra narasi seperti ini bagus sekali untuk memberikan cerita yang asli, another side of story. Jadi orang Malaydes itu nggak jadi nggak jadi seperti kata dalam tempurung, nggak seperti jadi bego lah. Kalau mau subscribe silakan. Itu kalau kalian ingin menjadi orang yang lebih baik, lebih pintar. Kalau nggak usah. Karena orang Malaydes ini denial syndrome tingkat dewa, jadi nggak masalah. Jadi baiklah kita bahas dulu. RM1 4.100. Kalau perlu sering mereka komen di channel ini, itu aja yang mereka banggakan. Dan mereka ini jelas orang bodoh, ya. Saya jamin mereka ini bodoh dan miskin.
Kita itu boleh nggak berpendidikan, tapi bukan berarti kita nggak punya pengetahuan luas. Saya juga nggak berpendidikan tinggi, nggak S1, sampai begitu. Tapi saya rajin belajar, saya ngertilah finansial itu sedikit-sedikit. Ya, baiklah kita bahas masalah kurs. Ya, yang menyebabkan kurs naik turun tuh ya permintaan pasar, permintaan atas dari kurs uang tersebut. Contoh, kurs Jepang ini inflasinya agak tinggi, agak menurun gara-gara mereka selalu memberikan suku bunga murah. Jadi banyak sekali spekulan meminjam uang yen ini untuk investasi sampai ke cryptocurrency. Tahu-tahu pemerintah Jepang ngomong mau naikkan suku bunga. Ya rame-rame lah mereka menjual aset yang dibeli dengan yen. Ya, secara nggak langsung ya yen nguat lagi lah terhadap dolar. Itulah contohnya. Itu bukan gambaran bahwa ekonomi seperti Malaysia dengan Indonesia ini Rp1 4.000 itu bukan berarti ekonomi Malaysia itu jauh lebih baik dari Indonesia atau orang Malaysia itu kaya-kaya dari orang Indonesia. Yang menentukan di sini adalah purchasing power, yaitu daya beli dari masyarakatnya. Nah, kenapa saya taruh ini di belakang ini foto hadiah bonus atlet SEA Games kemarin. Ini bentuk dari purchasing power. Nanti kita ke sini dulu. Kita bahas ini dulu. Contohnya, yang membedakan orang terhipnotis dengan jumlah 0 itu. Karena Rp1 menjadi 4.100, denominasi namanya, jumlah 0 mata uang rupiah lebih banyak, orang Malaysia merasa dia lebih kaya. Karena kalau ditukar uang Rp1 itu menjadi Rp1.000. Rp100 menjadi 4 juta. Ya, itu salah. Untuk mengukurnya, jangan kau bandingkan Rp1 dengan Rp1. Ya bedalah, karena rupiah itu dicetak memang nolnya banyak. Makanya saya sangat mendukung redenominasi kemarin. Ya, redenominasi ini memangkas jumlah 0. Jadi kalau 10.000 dipangkas 3 umpamanya tinggal 10. Nilai 10 itu Rp10 yang dipangkas 3 ini sama aja dengan nilai 10.000. Cuman nolnya aja dihilangkan. Begitulah dengan ini, dengan ringgit ini. Kita ambil contoh apalah, gorengan. Di kampung saya harganya satu gorengan 2.000. Ya, Rp1 Malaysia dapat 2 gorengan. Dah Rp1 kan 4.000. Rp4.000 juga dapat 2 gorengan. Begitu. Itu bukan membandingkannya Rp1 Malaysia dapat 2 gorengan, Rp1 rupiah nggak ada artinya. Bukan, karena kursnya kan Rp1 4.000. Ya 4.000-nya rupiah Indonesia ini dapat membeli 2 gorengan, sama dengan Rp1-nya Malaysia dapat 2 gorengan. Nah, yang membedakan di sini kemampuan orang beli ini. Ini yang membedakan. Yang lebih berarti purchasing power. Ya, saya rasa Rp4.000 buat orang Indonesia nggak mahal itu. Mungkin buat orang Malaysia terdengar mahal karena nggak terbiasa dengan 0 banyak itu nggak terbiasa. Wah, 4.000, langsung mereka pikir gaji saya sebulan itu kalau orang Maledes kan. Kalau orang Indonesia 4.000 ya receh. Sama dengan Rp1 buat orang Malaysia ya receh. Ya, begitu membandingkannya. Nah, untuk menentukan siapa negara, siapa yang kaya, yang enggak, itu dari daya purchasing power-nya. Contoh kemarin saya pulang ke Indonesia, main dengan adik saya di seputaran Jakarta. Aduh, terus dia pengen bawa ibu saya makan tempura di restoran Jepang. Tempura dengan udon.
dua mangkok begitu, 3 mangkok dengan miso sirup harganya Rp300.000. Itu sama dengan di Jepang. Di Jepang ini 2 mangkokan itu ya harganya sekitar 3.000 yen. Kursnya 3.000 yen itu ya sekitar Rp300.000. Yang membedakan, saya tanya adik saya dengan teman-temannya, ini kamu nggak merasa mahal? Terus mereka ngomong, enggak bang, itu kan udah standar di sini. Berarti purchasing power, bukan seluruh orang-orang Indonesia, orang-orang yang makan di warung Jepang ini tinggi ekonominya. Saya lihat rame, berarti ekonomi Indonesia kuat. Karena orang Indonesia mampu membeli 300.000 2 porsi, 3 porsi tempura di restoran Jepang. Itu harganya sama aja dengan 3.000 yen. Kursnya sama. Begitu ya, Des ya, Pakcik, kalau goblok itu jangan dipamerin. Ya, itu. Nah, kita beralih ke purchasing power. Liga Malaysia itu sepi. Ya, tiket yang dijual antara Rp30 ke Rp5. Itu sepi, nggak ada yang nonton. Ya, itu taruhlah kurs sekarang 4.000-an. 3 kali 4, 12, 120.000. Yang paling murah Rp5. 5 kali 4, 20.000. Buat orang Indonesia, uang 20, 100.000 itu bukan begitu mahal sekali. Ini contoh kejadian timnas Indonesia waktu main di GBK, timnas Indonesia. Harga tiket Rp1.700.000-an. Ya sekitar Rp400 kurs sekarang. Lebih lagi 400 sekian, Rp400 sekian. Itu habis dalam hitungan menit. Berarti purchasing power orang Indonesia tinggi. Nah, kita lihat dari Kemalaides waktu timnas mereka bertanding dikasih tiket 40 ke 50 ringgit aja, ya. Listen carefully. You heard that right. Masih ingat saya itu. Itu sekitar 5 kali 4, 200 ribuan. Ya. Taruhlah 40 ringgit. Kali 4 kali 4, 16, 160.000. Minta diskon, mereka minta gratis mereka. Bayangin. Untuk apa kurs nilai uangmu tinggi, purchasing powermu nggak ada? Berarti orang Indonesia jauh lebih makmur, jauh lebih kaya. Simple is that. Ya. Jadi untuk orang Indonesia juga yang mau dibodoh-bodohi, jangan kau lihat Rp1 sama dengan 4.000, kau rasa orang Malaysia lebih kaya, lebih makmur. Enggak, itu enggak garantinya. Purchasing power-nya yang dilihat. Oke, Rp1 4.000. Rp4.000 itu bisa beli 2 gorengan. Nah, Rp1 juga bisa beli 2 gorengan, berarti sama aja. Nah, yang bedanya orang Indonesia sanggup dengan 4.000 ini tidak merasa mahal beli 2 gorengan. Itu udah harga biasa. Begitu juga orang Malaysia. Kalau orang Malaysia merasa ini Rp1 2 gorengan mahal, berarti mereka yang miskin. Purchasing power-nya lemah. Ya. Nah, ini contoh ini. Tabel belakang saya ini contoh nyata. Purchasing power orang Indonesia. Ini nyata. Sama-sama medali emas, gold medal. Dari SEA Games Thailand. Sama-sama. Indonesia, ini barangnya sama, ini gold medal, sanggup membeli gold medal ini, memberi atlet mereka hadiah 1 miliar. 1 miliar rupiah. Si Malaides hanya sanggup membeli dengan ringgit dia yang berjaya katanya tadi ini, Rp1 4.100 ini cuma 80 juta. Dia sanggup. Berarti purchasing power orang Indonesia 10-11 kali lipat. Berarti negara Indonesia ekonomi orangnya 10 kali, 11 kali lipat kaya dari Malaysia. Simple is that. Begitu cara ngukurnya. Ini barangnya sama. Medali emas dari
SEA Games Thailand. Medali emas yang didapat oleh Malaides ini dengan Indonesia sama. Kenapa Indonesia sanggup membelinya, memberikan hadiah ke atletnya, satu medali emas 1 miliar. Sementara Malaides yang ngomong ringgit berjaya ini tadi cuma 80 juta. Indonesia 11 kali lipat. 10-11 kali lipat sanggup. Berarti purchasing power Indonesia 10-11 kali lipat. Berarti Indonesia jauh lebih kaya. Ekonominya jauh lebih baik. Begitu cara menilainya. Pakcik, makcik, ya seluruh orang Indonesia juga yang mau dibodoh-bodoh. Banyak sekali saya lihat yang TKI goblok itu di Malaysia. Bangga sekali. Oh, terasa sekali duitku murah. Banyak. Di short, di TikTok. Saya ketawa melihat nih orang ini bodoh. Pamer lagi, pantasan kamu kerja jadi buruh kuli di Malaides. Begitu aja saya. Ya, brutally honest. No offense. Itu caranya. Dan kerugian lagi dengan kurs tinggi ini adalah mengekspor barang-barang ekspor Malaides ini, contoh sawit. Itu akan susah bersaing dengan produk sawit Indonesia karena Indonesia terkesan lebih murah produknya. Karena kursnya lebih murah, biaya operasional juga murah. Kalau kurs kita naik, biaya operasional kita naik juga. Nah, itu terjadi dengan penguatan dolar Singapura terlalu tinggi, kuat. Kan banyak orang Singapura pergi ke Johor Bahru belanja, beli minyak, bla bla, karena mereka merasa murah di sana. Begitu juga nanti kalau ringgit itu semakin tinggi, mereka akan lebih berupaya belanja ke Batam, ke Tanjung Pinang, merasa lebih murah. Bagus buat Indonesia, ekonomi Indonesia, tapi tidak bagus buatmu. Buat impor mungkin lah, buat ekspor nggak bagus sama sekali. Suatu saat dulu, Cina itu sengaja merendahkan kursnya. Karena mereka bisa jual murah. Sempat Amerika marah itu. Dia rendahkan dari kurs sebenarnya. Sengaja. Ya. Begitu. Pakcik, makcik, dan teman-teman yang merasa ini banyak sering sekali komen di channel saya. Saya ketawa aja. Kalau bodoh, benar itu kata Cindo tadi, setelah duit kamu murah tadi. Rata-rata yang ngomong menghina, suka menghina, kamu bodoh, IQ 78 itu mereka orang miskin dan bodoh, orang Malaides ini. Nah itu ya, jadi nggak penting. Yang penting itu purchasing power. Kalau perlu 1 ringgit itu 20.000, kau rasakan nanti. Ya, akibatnya. Nggak semuanya bagus. Itu, berarti inilah, medali inilah yang gampang-gampang aja hitungnya. Ini jelas gambarannya. Di Asia ini, Indonesia nomor 1 purchasing power-nya. Ini sama-sama medali emas dari Olimpiade. Oke, nomor 2 Thailand, kemudian Singapura, kemudian Filipina. Kau Malaides nomor 5 purchasing power-mu. Di ASEAN ini, itu kau sombong-sombong. Ringgit berjaya apa? Kau bodoh, kau nggak ngerti apa-apa. Oke? ini yang gampang-gampang aja lah. Yang lihat kenyataan ini. Indonesia perunggu aja 200 juta. Lebih mahal daripada emasnya Malaides, cuman 80 juta. Hampir 3 kali lipat untuk perunggu. Di Malaides, 0. Perak dan perunggu nggak mereka bayar, cuma emas saja. Sedih sekali itu atlet-atlet Malaides itu. Gimana rasanya? Pasti mereka tahu tuh ngelihat, buset dah atlet Indonesia dapat segini. Dari medali emas sampai perunggu dapat hadiah. Di Malaides, emas aja yang hadiah itu pun cuma 80 juta. 20.000 ringgit. Tuh, mungkin buat kau 20.000 ringgit itu mahal. Buat orang Indonesia 80 juta. 80 juta Indonesia itu sama dengan 20.000 ringgit. Buat orang Malaides mahal sekali ini 20.000 ringgit. Buat Indonesia 8 juta itu kelas kabupaten provinsi hadiahnya. Biasa aja, nggak wow.
Di situ lihat purchasing power-nya. I hope you get it. Saya harap kalian mengerti. Ya, itu saja video kali ini. I see you next time. Oke. Enjoy nih Pak Cik Ompong. Gimana?